Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca dari Injil Lukas bab 7 dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, apa yang hendak kukatakan kepadamu? Ada yang hendak kukatakan kepadamu," sahut Simon. "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Orang Farisi ini mengundang Yesus datang makan, ya. Yesus datang makan santai, ya, sambil duduk santai, lesehan nampaknya ini, ya. Duduk lesehan. Datang tiba seorang perempuan ini. Dikatakan seorang perempuan berdosa. Ya mungkin siapa kok zaman itu dikatakan perempuan berdosa itu? Ya biasanya seorang pelacur, ya seorang pelacur. Ya, perempuan ini datang, tahu bahwa Yesus itu sedang makan ada di rumah orang Farisi, ya. Perempuan ini mau mengaku dosa, ya, ingin menebus kesalahannya, ya, kesalahannya sendiri, dan ingin bertobat dan menunjukkan pertobatannya. Jadi tidak hanya ngomong bertobat tapi tidak menunjukkan pertobatannya, ya. Harus menghasilkan benar-benar bukti bahwa bertobat. Jadi perempuan ini datang, ya, mencium kaki Yesus, menangis karena tahu ia berdosa, menangis, membasahi kaki Yesus. Ini dibasahi, lalu disekanya dengan rambutnya, dan setelah kering diberikan minyak wangi. Orang-orang Farisi ini kan, mana dia? Ini dia.
Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Jadi kalau nabi pasti tahu siapa perempuan itu ya. Jadi di sini Yesus lebih dari nabi. Yesus tahu siapa perempuan itu. Yesus tahu. Yesus lebih dari nabi. Lalu Yesus mengatakan, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Jadi Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang, satu 500 dinar, yang lainnya 50. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka itu dihapuskan. Siapakah yang paling berterima kasih? Tentu yang 500 dinar itu yang lebih berterima kasih. Sedangkan yang 50 yang kurang berterima kasih. Ya, sebab yang paling banyak dihapuskan hutangnya atau paling banyak dihapuskan dosanya, itulah yang paling bahagia ya. Paling banyak ya. Ya, Simon mungkin boleh dibilang orang yang selalu benar atau tidak pernah berbuat salah ya. Orang-orang Farisi ini kan orang-orang yang mengikuti aturan agama secara ketat, tetapi mereka kurang dalam hal iman dan kasih. Ya, imannya itu hanya permukaan, mengikuti aturan agama. Mereka lupa bahwa mereka juga berdosa ya. Tapi perempuan ini dia tahu diri, dia berdosa. Dia tidak menganggap diri suci. Demikian juga kita semua ya. Jangan sampai kita semua seperti orang Farisi ini ya, yang menganggap diri suci karena sudah mengikuti semua perintah-perintah agama. Kita lupa bahwa dengan itu kita menjadi sombong. Kita kurang mengasihi. Itu juga dosa. Kita jadi terbuta. Kita menganggap diri kita sudah suci. Sementara perempuan pelacur ini tahu diri dia. Dengan rendah hati mengatakan bahwa dia menyesal. Dia menangis dan menunjukkan kasihnya, menunjukkan pertobatannya, membuktikan bahwa ia menyesal dan ingin diampuni. Dan Yesus mengatakan ini, dosamu telah diampuni. Ini lagi bukti lagi, Yesus adalah Tuhan. Sebab orang Farisi berpikir di dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ya, Yesus tahu ya apa yang mereka pikirkan, sebab Yesus adalah Tuhan, lebih dari sekedar nabi. Padahal orang Farisi hanya berpikir dalam hati mereka ya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa ya? Orang Farisi ini tidak terang-terang mengatakan, Hei, Pak Yesus, siapa kau? Siapakah sampean? Kok dapat mengampuni dosa? Orang Farisi tidak mengatakan itu. Hanya bergumam di dalam hatinya. Siapakah ya ini sehingga dapat mengampuni dosa? Ya, orang Farisi berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa? Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, karena Yesus adalah Tuhan. Ya, ini bukti Yesus adalah Tuhan, karena Yesus bisa mengampuni. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Bagi saudara yang belum percaya, bahkan tidak mau percaya, berubahlah, percayalah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan keraskan hatimu. Belum tentu ada kesempatan lain lagi di lain waktu untuk dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Segeralah bertobat dan terima Tuhan Yesus, dan kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita pun diampuni dan dapat pergi dengan selamat.
Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.